Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Rizka Ramadhani, Tiffany Bunan, Rido Adha Pratama, Dia Nabila, dan Sinta Damayanti. Video ini kami bentuk untuk memenuhi tugas mata kuliah pengadaan SDM dengan dosen Bapak Yudi Siswadi SEMS. Saya, Rizka Ramadhani, NPM 1805160063, akan menjelaskan mengenai definisi pengadaan SDM. Pengadaan SDM adalah suatu proses kegiatan mengisi formasi lowongan, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi, pengadaan di sini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun luar organisasi untuk mengisi jabatan yang memerlukan SDM yang berkualitas. Nah, apa sih pokok pembahasan utama pada fungsi pengadaan? Bahasan pokok utama pada fungsi pengadaan adalah proses di mana penarikan, seleksi, dan penempatan, serta orientasi dan juga induksi untuk mendapatkan karyawan efektif dan efisien dalam membantu tercapainya suatu tujuan perusahaan. Mengapa pengadaan SDM ini merupakan masalah yang sulit dan juga rumit? Hal ini karena menempatkan dan mendapatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin. Karyawan merupakan aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia dan juga jenis kelamin yang heterogen, yang hal ini dibawa ke dalam suatu organisasi perusahaan. Karyawan bukan mesin, uang dan material yang sifatnya pasif dan dapat dikuasai serta diatur sepenuhnya. Karyawan yang cakap, mampu dan terampil belum menjamin produktivitas yang baik kalau moral kerja dan kedisiplinannya rendah. Maka dari itu, moral dan kedisiplinan para karyawan sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Apa itu analisis jabatan? Analisis jabatan adalah informasi yang tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuannya tercapai, serta kegunaan apa saja dari analisis jabatan itu sendiri. Kegunaan dari analisis jabatan itu sendiri adalah yang pertama itu ada penarikan, seleksi dan penempatan karyawan. Kemudian yang kedua adalah sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pembangunan memenuhi syarat atau memperbaiki struktur organisasi sesuai dengan fungsi dan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bimbingan dan penyuluhan karyawan. Serta yang terakhir adalah sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan. Analisis jabatan itu penting dan diperlukan karena dengan adanya analisis jabatan akan memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, dan alat-alat yang dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Adha Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari job design, teknik-teknik dalam job design, dan prinsip-prinsip dalam job design. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari job design. Definisi dari job design sendiri dapat diartikan sebagai suatu perancangan pekerjaan dengan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan, hak untuk mengatur pekerjaan tersebut, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip job design. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam job design ini. Yang pertama, semua pekerjaan secara jelas mendefinisikan aktivitas, tanggung jawab, dan tanggung jawab yang terkait dengan kontribusinya terhadap pencapaian objektif perusahaan. Yang kedua, teralokasi dengan tepat dalam organisasi. Yang ketiga, memungkinkan pengambilan keputusan oleh karyawan ataupun staf dalam penyelesaiannya. Yang keempat, tidak adanya kompleksitas yang tidak perlu dan tugas yang tidak memberikan kontribusi terhadap pencapaian objektif perusahaan. Yang kelima, pengoptimalan teknologi yang ada dengan efektif.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik dalam job design. Ada 3 teknik dalam job design. Yang pertama, job rotation atau perputaran pekerjaan. Perputaran pekerjaan ini dapat diartikan sebagai perubahan kerja secara berkala dari satu tugas yang sederhana ke tugas yang lain. Yang kedua, job enlargement atau perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan ini merupakan memberikan tugas tambahan kepada karyawan pada tingkat yang sama untuk meningkatkan jumlah pekerjaan yang mereka lakukan. Yang ketiga, job enrichment atau pemerkayaan pekerjaan. Pemerkayaan pekerjaan merupakan kombinasi beberapa aktivitas dari penampang vertikal dalam organisasi menjadi satu pekerjaan untuk memfasilitasi karyawan dengan tanggung jawab dan otonomi lebih untuk meningkatkan kerja yang lebih mendalam. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Bila akan menjawab soal nomor 4, definisi perencanaan SDM menurut para ahli. Yang pertama ada dari Hasibuan. Hasibuan mengatakan sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya suatu perusahaan, karyawan, serta masyarakat. Yang kedua ada dari Moses and Kingudu. Dia menjelaskan tentang SDM merupakan pengembangan atau pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan individu organisasi mengenai masyarakat bangsa. Yang ketiga ada dari Armstrong. Armstrong menjelaskan tentang sumber daya manusia merupakan suatu strategi mengenai perencanaan MSDM tentang manusia yang berdasarkan 4 prinsip dasar. Dan yang keempat ada Handoko. Handoko menjelaskan tentang sumber daya manusia atau SDM merupakan penarikan seleksi, pengembangan atau pemeliharaan penggunaan SDM untuk mencapai titik tujuan individu maupun organisasi. Selanjutnya, ada pula manfaat apa saja yang didapatkan perusahaan jika mempunyai SDM yang baik. Yang pertama ada membuat kinerja perusahaan efektif dan efisien. Apa itu? Perencanaan SDM yang tepat sasaran akan membuat para pekerja atau karyawan sangat efektif dan efisien. Yang kedua, menimbulkan sikap positif para karyawan. Perencanaan yang SDM yang baik akan menimbulkan sikap positif dari karyawan hingga atasan. Dan yang ketiga ada meningkatkan kompetensi karyawan. SDM yang kompeten akan didapatkan dengan perencanaan yang tepat. Yang keempat ada memperkuat posisi perusahaan di tengah pesaing. Setiap perusahaan selalu bersaing untuk meningkatkan kompetensi perusahaan melalui SDM. Terima kasih. Sebutkan definisi analisis kebutuhan sumber daya manusia. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan? Dan jelaskan teknik-teknik perkiraan analisis kebutuhan sumber daya manusia. Jawabannya yaitu salah satu teknik sentral dari fungsi perencanaan sumber daya manusia, sehingga perusahaan butuh melakukan teknik analisis kebutuhan sumber daya manusia bagi perusahaan sebagai teknik peramalan untuk memenuhi permintaan dari penawaran sumber daya manusia yang efektif bagi perusahaan. Tidak ada sebuah perusahaan pun yang tidak melakukannya, walau sekecil apapun ukuran perusahaan tersebut. Yang membedakannya adalah metode atau teknik yang kompleks. Dan di sini juga ada manfaatnya. Manfaat analisis kebutuhan itu ada 5. Yang pertama, optimalisasi sistem manajemen informasi utamanya tentang data karyawan. Yang kedua, manfaat sumber daya manusia seoptimal mungkin. Yang ketiga, mengembangkan sistem perencanaan sumber daya manusia dengan efisien dan efektif. Yang keempat, mengkoordinasikan fungsi-fungsi manajemen secara optimal. Yang kelima, mampu membuat perkiraan kebutuhan sumber daya manusia dengan lebih akurat dan cermat. Dan di sini juga ada teknik peramalan sumber daya manusia. Yang pertama, ekstrapolasi.
yang kedua indikasi, yang ketiga analisis taktikal, yang keempat analisis anggaran, yang kelima analisis kegiatan baru, yang keenam rancangan berbasis komputer. Sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.